Oke, halo semuanya, balik lagi channel Lu Brothers. Hari ini gue pengen ngebahas HP baru lagi dari Xiaomi. Kalian nggak salah denger HP baru lagi. Padahal Xiaomi baru aja ngeluncurin HP Poco X3 yang benar-benar bagus menurut gue. Dan sekarang di bulan Desember ini, Xiaomi udah ngeluncurin HP baru lagi yaitu Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. Yang menurut gue nggak kalah bagus. So, apa aja keunggulannya? Kita mulai. Yang pertama, harganya nih guys, harganya itu berkisaran 6 sampai 7 juta. Cukup oke ya, yang 6 juta ini untuk yang Mi 10T biasa, dan Mi 10T Pro ini yang 7 juta. Kenapa gue bisa bilang ini HP yang worth it? Nanti kita bahas. Pertama, gue pengen bahas dari segi desainnya dulu guys. Dari segi desainnya ini, dia udah menggunakan aluminium frame body, jadi di pinggir-pinggirnya udah fillsnya aluminium, serta di belakangnya itu udah menggunakan kaca dilapisi Gorilla Glass yang kelima. Bisa dibilang ini udah feels-nya premium flagship ya guys, yang kayak kalian nemuin di Samsung Galaxy Note atau Samsung Galaxy S. Jadi udah bagus lah secara desain feels di tangannya. Serta setup kameranya ini juga udah lebih kekinian banget dengan triple kamera di belakangnya yang dikemas seperti Vivo X50 ya kalau gua nggak salah. Yaitu kayak ada kesan besar gitu loh, satu besar dan tiga yang kecil gitu. Kesannya seperti itu. Kemudian untuk layar bagian depannya itu menggunakan flat screen 6,7 inch yang menurut gue juga udah cukup besar dan bagus, serta ada dua varian warna untuk yang masuk ke Indonesia ya. Jadi ada warna black dan silver. Untuk warna aura blue-nya itu kayaknya nggak masuk ke Indonesia karena gue lihat di website si Xiaomi itu tidak ada. Untuk konektivitasnya, jaringannya itu udah sampai 5G atau 5G kita biasa bilang. Yang bisa gue bilang ini future proof banget. Kalau misalnya 5G udah masuk ke Indonesia, itu berarti HP ini udah bisa menggunakan 5G tersebut. Kemudian untuk storage-nya itu 128 untuk yang Mi 10T biasa, serta yang Mi 10T Pro itu storage-nya 256GB. Untuk varian RAM-nya semua sama 8GB, dan layarnya juga sama dua-duanya yaitu IPS 144Hz yang menurut gua oke banget karena Snapdragon 865 itu chipset yang dipakai untuk pada Mi 10T dan Mi 10T Pro udah bisa ngangkat game-game berat kayak Mortal Kombat yang udah support sampai 120Hz ya kalau gua nggak salah, serta teknologi layarnya pun didukung dengan IPS layar refresh rate yang tinggi, jadi udah oke banget. Nah, selain storage, perbedaan keduanya ini terletak pada kameranya nih guys. Yaitu untuk yang Mi 10T biasa ya, ada di 64 megapiksel untuk lensa wide-nya dengan bukaan f1.9. Sedangkan kalau yang Mi 10T Pro itu lebih besar secara megapiksel, yaitu 108 megapiksel dengan bukaan f1.7 dan dilengkapi OIS nih guys. Jadi ada keunggulan lebih untuk stabilisasinya seharusnya nih guys, karena ada OIS ini. Kemudian untuk lensa ultrawide dan lensa makronya itu memiliki kesamaan ya, yaitu 13 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya dengan bukaan f2.4 dengan sudut 123 derajat. Cukup luas ya, karena rata-rata setahu gue smartphone itu 120 derajat sudutnya. Kemudian untuk lensa makronya yaitu ada 5 megapiksel dengan f2.4 atau 2.4 dengan autofocus. Yang menurut gue ini bagus karena autofocus nih berguna untuk lensa makro ya menurut gua, karena biasanya di lensa makro itu agak susah fokus guys kalau misalkan tidak ada autofocusnya. Itu sama kasusnya sama yang di Xiaomi Poco X3. Kalau di rada kurang cahaya nih, kalau misalkan nggak ada autofocus, itu rada kurang cepat, jadi kayak susah banget nangkep objeknya guys. Serta untuk perekaman videonya ini keduanya udah sampai up to 8K 30 fps, jadi udah bagus banget. Ini iPhone yang gue pakai aja setahu gue nggak bisa 8K 30 fps guys. Kemudian untuk audionya itu udah menggunakan stereo speaker guys, yaitu berarti udah ada dua secara speaker yaitu di atas dan di bawah, which is bagus. Tapi sayangnya tidak ada 3,5 mm jack. Jadi kalian tidak bisa menggunakan earphone kalian yang menggunakan 3,5 mm. Kemudian untuk fingerprintnya itu ada letaknya itu di samping menyatu dengan lock screen-nya ya guys. Jadi kalian kalau mau nge-lock screen ya disitulah letak fingerprintnya. Yang menurut gua bagus ya karena itu simple, cepet. Kalian juga pengen buka lock juga enak ya. Itu juga yang ada pada Poco X3 ya. Menurut gua sih bagus. Kemudian ada baterai yang berkapasitas 5000 mAh, cukup besar dengan dukungan charger 33 watt. Yang sepengalaman gue juga kalau di Poco X3, chargernya sih cepet banget. Sejam bisa kelar ya kalau gue nggak salah, sejam lebih dikit lah. Mi 10T ini
kalau gue lihat-lihat itu hadir sebagai adik dari Mi 10 ya. Mi 10 yang keluar pada bulan Februari kalau gue nggak salah ya. Itu dibanderol dengan harga 9 juta. Jadi ini versi fan editionnya gitu lah kalau di Samsung. Versi yang penting-pentingnya aja yang dimasukin gitu. Yang kalian dapetin apa sih kalau kalian ada di Mi 10? Yang biasa ya, bukan yang di Mi 10T ini. Dengan harga 9 juta. Yaitu ada 4 kamera di belakangnya. Jadi nambah 1 kamera ini. Ada lensa depth. Itu 2 megapiksel. Tapi sayangnya lensa makronya juga turun hanya 2 megapiksel, padahal tadi yang Mi 10T itu 5 megapiksel ya. Dan tidak ada autofokusnya nih guys untuk lensa makronya. Kemudian sisanya kurang lebih sama, hanya baterainya aja berkurang dikit yaitu 4750 mAh, serta wireless charging juga ada di Mi 10 biasa ini. Serta bisa juga reverse wireless charging. Untuk chargingnya sendiri kecepatannya hanya 30 watt, yang kurang lebih, ya cuma beda 3 watt, bagi gue sih nggak kerasa ya, sepengalaman gue kayak iPhone 18 watt sama 20 watt chargernya kayak nggak ada bedanya, sama-sama aja. Kurang lebih itu aja sih. Untuk Mi 10T-nya sendiri, perbedaan utamanya itu hanya di storage. Kalau di Mi 10T biasa ya 128GB saja, hanya satu varian ya guys. Di Mi 10T Pro-nya itu 256, serta lensa utamanya yaitu yang 64 megapiksel tanpa OIS. Kalau di Mi 10T Pro 108 megapiksel dengan OIS. Paling itu aja. Yang menurut gue pribadi, kedua HP ini cukup menarik ya. Mi 10T Pro menurut gue menjadi pilihan yang paling value for money lah bisa dibilang. Karena storage-nya juga besar, dengan nambah 1 juta ya, dari Mi 10T biasa, storage makin besar, kamera lebih bagus, stabilisasi kamera juga makin bagus. Tapi ya gue bisa ngerti, ini nggak untuk semua orang. Kalau kalian nggak butuh storage besar, nggak butuh kamera yang terlalu bagus, gimana banget, gua rasa Mi 10T biasa dengan harga 6 juta, kalian dapat Snapdragon 865 segala macam, udah oke banget guys. Dan ini sedikit perbandingan seperti bagan ya, biar kalian jelas untuk Mi 10T, Mi 10T Pro, dan Mi 10. So menurut kalian gimana tentang Mi 10T dan Mi 10T Pro ini yang bisa dibilang HP yang kalau gue bilang bagus ya, walaupun gue nggak punya barangnya, tapi gue yakin 865 siapa yang bisa nolak di harga 7 jutaan. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di bawah. Itu aja pembahasan kali ini, ngobrol-ngobrol seputar Mi 10T dan Mi 10T Pro. Karena gue nggak punya barangnya juga, jadi gue nggak bisa nge-review. As always, thank you for watching this video. See you and bye-bye guys.